nama saya Ayu. Saya merupakan mahasiswa UHAMK, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sebelumnya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai ruang lingkup sekolah SD 09 Susukan ini, Pak. Ya. Boleh dijelaskan dulu bagaimana sejarah dari sekolah ini secara singkatnya, Pak? Perkenaan dengan gedung atau sekolah awalnya adalah lantai 1 model lama. Nah, sesuai dengan perkembangan dan juga sesuai dengan kebutuhan, maka sudah tidak layak. Karena kalau lantai 1 itu tipenya adalah tipe C. Nah, sementara tuntutan untuk di DKI Jakarta ini minimal adalah A. Maka sebagian besar, mungkin hampir 90% sekolah yang ada di DKI Jakarta itu sudah renovasi total, termasuk SDN Susukan 09 Pagi yang dari lantai 1 sekarang lantai 4. Dan mobil khusus untuk Susukan 09 ini adalah gedung percontohan. Karena ini sebagai percontohan, maka termasuk modelnya, kemudian desainnya itu berbeda. Gitu. Itu secara singkat. Gitu. Kalau dengan visi misi SD ini sendiri bagaimana ya, Pak? Visi dan misi bisa langsung kita tunjukkan atau bisa sambil jalan nggak? Oh, bisa, Pak. Nah, yuk, visi sebagai impian atau tujuan untuk masa depan adalah kita mengutamakan adalah prestasi kreatif, inovatif, berkarakter, dan berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Untuk rombongan belajarnya sendiri dan jumlahnya itu kira-kira berapa ya, Pak? Jumlah rombongan dengan lantai 2, 3, dan 4, karena lantai 1 ini khusus untuk ruang guru, kepala sekolah, laboratorium, termasuk perpus. Nah, kegiatan pembelajaran mulai lantai 2. Setiap lantai itu ada 8 rombel. 8 kali 3 berarti 24. 24 rombel. Untuk sekarang ini yang baru terisi adalah 16 rombel. Kan dari perubahan dulu lantai 1 ke lantai 4 kan. Nah, sementara dari 16 rombel jumlah siswa kita ada sekitar 469. Untuk jumlah gurunya sendiri berstaf berapa ya, Pak? Kira-kira Jumlah keseluruhan ada 27. 27 yang masuk tenaga pendidik adalah 20. 20 ini terbagi dari guru kelas, guru mata pelajaran. Kemudian yang 7 lagi kaitannya dengan tenaga kependidikan, termasuk TU, penjaga sekolah, dan sebagainya. Bapak selanjutnya untuk struktur organisasi di sekolah ini itu seperti apa? Struktur organisasi, yuk kita lihat. Nah, dari struktur organisasi, ya, dipimpin 1 kepala sekolah. Kepala sekolah selalu koordinasi dengan komite sekolah, ya, garis sambung-sambung itu adalah koordinasi. Kemudian sama lurah yang punya wilayah setempat. Nah, kalau garis lurus hitam itu adalah garis komando. Nah, jadi untuk kepala sekolah dibantu beberapa wakil kepala, ini waka keuangan atau bendahara, waka kesiswaan, waka kurikulum, waka sarpras, sama waka urdal. Urdal adalah urusan dalam. Jadi 1 kepala sekolah dibantu oleh 5 waka, kemudian ke bawahnya adalah kelompok jabatan fungsional untuk guru. Yang tadi sudah kita jelaskan, ada guru mata pelajaran, ada guru kelas. Tugas 1A, 1B, dan seterusnya. Itu kaitannya dengan masalah struktur organisasi. Di setiap sekolah pasti memiliki peraturan dari tata tertib sekolah. Kalau itu kami di SD Susukan 09 ini ada tata tertib peraturan. Ya, langsung saya buka ya. Di samping di depan ada, ini adalah sebagai acuan tata tertib guru dan karyawan Susukan 09 Pagi. Tata tertib peserta didik. Ya. Nah, setelah tata tertib ini kita buat, maka ada tata tertib dan sanksi pelanggaran. Nah, jadi kalau misalkan nanti peserta didik ternyata melanggar, ya, ini setiap pelanggaran ada poin nilainya.
Dan di sini sebelum orang tua memahami, mengerti tentang tata tertib, orang tua sudah diminta di sini bikin surat pernyataan materai. Nah, sehingga nanti ini sebagai kekuatan hukum sekolah. Kalau misalkan ternyata anak melanggar tata tertib yang sudah kita buatkan, kemudian sudah mencapai poin yang sudah ditentukan, kalau sekolah mengambil tindakan, jadi nggak disalahkan karena orang tua sudah materai 6. Pak, bagaimana dengan sistem pengajaran di sekolah ini Pak mengenai, kan kita sekarang pembelajaran jarak jauh, apakah ada kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan? Ya, perkenaan dengan daring atau online, jadi guru kita berikan beberapa pembekalan. Ada yang mungkin ini kan kembali lagi kepada kemampuan anak-anak. Ya, anak yang mungkin HP-nya udah canggih, HP-nya bagus, Android misalnya, dengan pola pembelajaran apapun nggak masalah. Memakai Google Form misalkan, Zoom Meeting misalkan, bisa. Tapi bagi anak-anak yang mungkin HP-nya standar, dia hanya bisa untuk WA, ya kita gunakan WA. Yang penting di sini adalah tidak membebani dan tidak mempersulit anak. Yang penting anak ikut belajar. Jadi kita kembalikan kepada guru-guru. Kembali pada guru-guru sesuaikan dengan taraf kemampuan anak didik. Nah, gitu. Ada yang menggunakan Zoom Meeting, menggunakan Google Form, bisa menggunakan WA. Yang penting intinya adalah anak bisa belajar. Nah, intinya seperti itu. Apakah kalau untuk pengumpulan tugas ada yang suka terlambat gitu, itu ada ketentuan-ketentuannya nggak Pak? Jadi gini, kaitannya dengan semua kegiatan, kendala pasti ada. Nah, gitu kan. Memang kita batasi kegiatan pembelajaran PJJ akan mulai dari jam 7 sampai jam 3, karena jam kita jam 3 kan. Yang jelas intinya adalah anak harus mengikuti kegiatan itu sendiri. Ya, hanya beda waktu dan tempat. Kalau sebelum Yuna kan di sekolah tatap muka. Nah, karena sekarang kaitannya dengan masalah ini di rumah PJJ. Tapi intinya sama-sama belajar. Intinya seperti itu. Kendala ini yang kemarin kita temukan di Suskan 9, ada satu yang tidak punya HP, yang mau tidak mau kita pinjamin dalam kurun waktu pembelajaran PJJ berlangsung. Nanti kalau sudah selesai ya dikembalikan. Ini salah satunya. Ini dari pihak guru, tidak orang tua. Nah, ini pernyataan dari orang tua. Ya Pak, bagaimana upaya pengembangan kualitas peserta didik di sekolah ini Pak? Nah, berkenaan dengan masalah prestasi anak, yang terutama adalah tadi menekankan pada prestasi baik akademis maupun non akademis. Nah, untuk meningkatkan kualitas dan mutu khususnya kelas 1 sampai kelas 5 ya, bagi anak-anak yang mengalami kendala atau kesulitan belajar, maka guru wajib memberikan kegiatan tambahan khusus untuk kelas 6. Ya, kelas 6 kalau kemarin kan dipersiapkan untuk dia. Itu sudah dijadwalkan kaitannya dengan PM. Ya, selain itu kita berikan latihan tryout 1 selama ini 1 sampai 6 biasanya kita latih. Nah, khusus anak-anak yang memang kemampuannya masih di bawah, kita berikan tatap muka dengan kelompok kecil. Kita berikan tambahan jam di luar jam kelas, dan Sabtu bahkan Minggu bila dibutuhkan. Yang ketiga, kita dampingi anak sampai selesai ujian. Nah, ini semua berkenaan dengan masalah prestasi, itu kaitannya dengan akademis. Kemudian yang non akademis kita fasilitasi dengan kaitannya dengan bakat dan minat anak.
yaitu melalui kegiatan ekskul. Iya. Anak yang mungkin kemampuan mungkin sedang, tapi dia punya keahlian mungkin futsal misalnya, nah, kita arahkan ke futsal. Yang tenis meja. Jadi untuk menggali bakat dan minat anak, kita siapkan wadahnya. Jadi nanti perkembangan antara akademis dan non akademis itu seiring. Nah, itu yang selama ini kita lakukan. Makanya untuk guru-guru sudah kita berikan tugas masing-masing, sehingga ketika anak mengikuti lomba artinya sudah siap, karena sudah dibimbing, sudah dipersiapkan dengan jadwal dan pembina yang memang sudah sesuai dengan keahliannya. Tapi Pak, prestasi apa aja yang udah diraih di sekolah ini dari yang akademis maupun non akademis, Pak? Dari prestasi yang baru-baru ini peringkat 3, peringkat 2, ini yang baru-baru kita dapatkan ini. Yang dongeng Jika gedung ini masih baru ya Pak. Terus saya melihat ini dibuat jalur seperti di jalan raya samping trotoar. Ya. Apakah di sini sudah diadakan sekolah inklusif seperti itu? Sejauh ini yang daftar inklusif masa hanya 1 dari 8, ternyata yang dapat cuma 1. Akhirnya yang 7 ya kembali lagi ke normal. Sebelum pandemi ini seremonial formalnya Lapangan ini digunakan untuk kegiatan sekolah, termasuk upacara, termasuk untuk pembiasaan, termasuk untuk ekskul. Ya, termasuk ekskul untuk kegiatan pramuka, paskibra, termasuk untuk futsal, basket dan sebagainya, untuk tari. Ya, termasuk ya yang tadi kaitannya dengan iman dan takwa, kita untuk binroh. Kita hari Jumat pagi binroh, terus sebelum binroh diawali dengan ceramah anak-anak. Nah, jadi kelas 4, 5, 6 sudah dijadwalkan, sudah diberikan materi, tinggal tampil. Jadi sebelum binroh diawali dengan tadi ceramah, yang kedua diiringi dengan marawis. Ya Pak, apakah di sekolah ini ada program untuk acara study tour gitu nggak Pak? Untuk study tour sekarang ini karena sekolah gratis ya, sekolah gratis. Terus study tour itu kan butuh biaya. Kalau biaya ini kan kalau di sekolah berdasarkan 2 sumber, BOS dan BUP. Nah sementara BOS dan BUP tidak ada alokasi untuk study tour. Nah, karena tidak ada alokasi kaitannya dengan study tour di BOS dan BUP, maka sekolah tidak melaksanakan. Kalau melaksanakan pun hanya untuk guru. Guru pun itu kaitannya dengan studi banding. Nah itu. Nah makanya dengan tidak ada alokasi BOS BUP untuk study tour, maka di DKI khususnya dilarang, tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kaitannya dengan anggaran. Kalau ada study tour otomatis memungut orang tua murid. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi itu masalahnya. Anggaran di sekolah BOS dan BUP tidak ada alokasi untuk kegiatan study tour.